Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa fi ayatin ukhra. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, di saat zaman teknologi canggih semakin berkembang, perubahan peradaban ilmu pengetahuan juga semakin canggih dan modern, baik itu ilmu teknologi, sains, agama, sosial, dan sebagainya. Masih ada saja sekelompok atau gerombolan dengan mengatasnamakan agama, membawa-bawa agama, nabi, wali, turunan, dan sebagainya. Mereka dengan bangganya mempertontonkan perilaku-perilaku jahiliyah, yaitu perilaku-perilaku kebodohan, kesyirikan, kekanak-kanakan, seperti zaman jahiliyah terdahulu, yaitu dengan membudidayakan ziarah kuburan-kuburan golongan mereka sendiri dengan meminta barokah, syafaat, dan sebagainya. Mereka berdalih kuburan-kuburan mereka adalah wali-wali yang dapat merubah nasib mereka, dan mereka selalu membawa-bawa nabi, cinta nabi, turunan nabi, dengan konser sholawatannya dan majelis taklimnya dan sebagainya. Padahal yang namanya majelis taklim itu adalah tempat belajar ilmu pengetahuan yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Bukan kuburan-kuburan yang dikeramat-keramatkan sendiri dengan memuja-memuji, mengkultuskan, dan dimintai, dan sebagainya. Itu adalah majelis jahiliyah namanya, dan bukan ziarah ke kuburan dengan memuja-memuji, mengkultuskan, dan dimintai. Itu majelis pembodohan dan pensyirikan namanya. Padahal ziarah kuburan itu ada 3 hal yang semestinya kita lakukan, yaitu mendoakan yang ada di kuburan dan mengingat kita bahwa kita juga akan mati. Dan apabila yang meninggal itu adalah orang-orang soleh, maka akan menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi seperti orang soleh itu. Saudara-saudaraku yang kami hormati, jika kesesatan, penyelewengan syariat dan akidah ini terjadi pembiaran oleh sebagian ulama-ulama dan kiai-kiai kita, bukan tidak mungkin jayanya Islam di Nusantara ini hanya tinggal sejarah, nama, dan ceritanya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan dakwah dan cita-cita ulama dan kiai-kiai kita terdahulu, yang mana misi mereka ingin mencetak sarjana-sarjana dan pujangga-pujangga Islam yang cikal bakal menjadi penerus dakwah mereka.
saudara-saudaraku yang kami hormati. Dan bukan tidak mungkin kalau terjadi pembiaran terus-menerus, maka orang-orang Islam di Nusantara akan didominasi oleh budak-budak spiritual dan moral, dan akan didominasi oleh orang-orang yang mabuk agama tapi bodoh tentang agamanya, dan akan didominasi oleh orang-orang Islam yang bermental Buddha, yang tidak berpengetahuan agama. Saudara-saudaraku yang kami hormati, bukan tidak mungkin lagi kalau terjadi pembiaran, maka akan banyak orang-orang yang bermental Buddha dan primitif tentang agamanya, dan cenderung mereka berpenampilan ala kearab-araban yang mereka anggap itu adalah bagian daripada Islam. Saudara-saudaraku yang kami hormati, semuanya ini adalah akibat daripada doktrin dan dogma orang-orang yang berkepentingan, yang tidak berpengetahuan agama dengan mendalam. Semestinya kita harus mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan sebagainya, biar kita tidak mudah dan gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang berkepentingan, oleh orang-orang yang mengataskan agama, nabi, wali-wali mereka, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, semestinya kita beragama harus mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama itu sendiri, seperti ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, tafsir hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu tasawuf, dan sebagainya. Itulah yang harus kita pelajari. Dan hukum-hukum syariat seperti hukum akidah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan sebagainya, itulah yang harus kita pelajari sebagai orang-orang yang beragama. Saudara-saudaraku yang kami hormati, disadari atau tidak, ternyata di Nusantara ini, walaupun muslimnya lebih mendominasi, lebih banyak, akan tetapi kebanyakan di antara kita masih awam tentang agamanya, masih awam hukum syariatnya, masih awam hukum akidahnya, dan awam hukum adatnya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, akhir-akhir ini dogma, doktrin, dan pencucian otak, pembodohan, pensirikan, dan kesesatan sedang digaungkan oleh kelompok atau gerombolan yang mengatasnamakan agama, nabi, turunan nabi, wali, barokah, karomah, pahala, surga, neraka, dan sebagainya. Mereka mengajari, mereka mempertontonkan kita dengan ritual-ritual yang menuju kesyirikan, kesesatan, dan pembodohan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kami hormati, marilah kita menyadari dan berpikiran waras atas dogma
dogma-dogma orang-orang yang punya kepentingan dengan mengatasnamakan agama, nabi, wali, haul-haul kuburan-kuburan mereka sendiri yang dikeramat-keramatkan sendiri, memuja, memuji, mendewa-dewakan kuburan-kuburan mereka sendiri. Semestinya kita ini mendoakan orang tua kita sendiri, mendoakan nenek moyang kita sendiri. Merekalah yang lebih memerlukan dan membutuhkan doa-doa kita. Mereka lebih membutuhkan amal baik kita untuk mereka. Bukan menziarahi kuburan-kuburan orang-orang lain, mendoakan kuburan-kuburan orang lain, memuja, memuji, dimintai dan sebagainya. Inilah bentuk kebodohan kita yang kita tidak merasakan. Padahal nenek moyang dan orang tua kita lah yang sangat membutuhkan doa dan amal baik kita untuk mereka. Saudara-saudaraku yang kami hormati, yang budaya janganlah diagamakan. Yang agama seharusnya kita agamakan. Maksudnya, yang lebih mementingkan, janganlah mementingkan budaya daripada agama. Apalagi budaya pensirikan, budaya kesesatan, pembodohan dan sebagainya. Agama kita adalah agama yang paling tinggi derajatnya, yang tidak bisa ditinggikan, disaingi oleh agama lain. Saudara-saudaraku yang kami hormati, kebodohan, pensirikan adalah suatu hal yang sangat mengerikan dan sangat membahayakan bagi kita itu sendiri. Kita terlalu mudah dipengaruhi, didogma, didoktrin, dicuci otak oleh orang lain. Dan itu disebabkan kita tidak mengerti, kita tidak memahami akan ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Maka kita akan mudah didogma, didoktrin, dipengaruhi oleh orang lain dengan mengatasnamakan agama. Kita tidak sadar bahwa budaya-budaya orang lain itu telah menjelma dan membodohi kita itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tidak ada niatan dari kami untuk menggurui, menghakimi dan menjustis siapapun. Kami hanya ingin saling mengingatkan bahwa kita diberi otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya digunakan dan dimainkan, dan dengan akal sehat dan waras, maka kita akan terhindar dari sifat kentir, koplak, kopler, bin Bahlul, binti Jahiliyah. Kurang lebihnya, wallahu alam bisawab, wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.